Hai, kembali lagi di channel Kak Erni. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas mengenai luas permukaan dan volume bangun ruang. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang luas permukaan dan volume pada kubus, balok, dan juga prisma. Kali ini kita akan membahas luas permukaan dan volume pada tabung dan juga kerucut. Oke, ingin tahu seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya. Oke, sebelum kita lanjutkan sedikit ya, kita mengingat kembali. Apakah yang dimaksud dengan luas permukaan itu? Ada yang tahu? Luas permukaan bangun ruang ialah total seluruh luas yang menutupi isi suatu bangun ruang. Jadi kalau bangun ruangnya itu dibuka, itulah luas keseluruhannya atau luas permukaan pada bangun tersebut. Nah, luas permukaan suatu bangun ruang ditentukan oleh jaring-jaringnya. Nah, itu kalau bangun ruang dibuka nanti kan ada jaring-jaringnya. Satuan yang digunakan yaitu satuan luas, misalnya ar, hektar, meter kuadrat, misalnya meter persegi dan juga sentimeter persegi. Tergantung bangunnya satuannya apa ya. Lalu, apakah yang disebut dengan volume? Volume atau biasa juga disebut dengan kapasitas adalah penghitungan berapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Ya, jadi ruangannya kemarin sudah saya pernah jelaskan ya. Satuan yang digunakan yaitu satuan volume, misalnya liter, mililiter, meter kubik ya. Misalnya itu lambangnya desimeter kubik dan sentimeter kubik. Oke, kita akan mulai membahasnya ya. Kita akan membahas luas permukaan bangun ruang. Dalam hal ini, bangun yang akan kita bahas yaitu tabung dan juga kerucut. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah luas permukaan bangun ruang tabung. Nah, tabung itu jika dibuka ya, kalau bahasa Jawa itu dijembreng ya, itu bentuknya kan seperti ini, ada dua lingkaran sebagai tutup dan sebagai alas. Kemudian ada sebuah persegi panjang, itu merupakan selimut tabung ya, silakan diamati gambarnya. Nah, karena kita membicarakan luas permukaan, maka kita akan mencari luas dari bangun datar tersebut satu persatu ya. Oke, yang pertama, luas tutup atasnya yaitu luas lingkaran. Maka menggunakan rumus pi R kuadrat atau pi kali R ya. Di mana pi-nya itu ada 22/7 atau 3,14, tergantung nanti jari-jarinya itu ada kelipatan 7 atau bukan ya. Kita sudah pernah bahas di bangun datar waktu itu. Oke, yang kedua itu selimut tabung. Nah, luas sisi tegak ya, atau luas selimut tabung itu 2 kali pi kali R kali T ya. R itu jari-jari, T-nya tinggi tabung ya. Kemudian bangun datar yang ketiga yaitu alasnya ya, berbentuk lingkaran. Luas lingkaran itu mencari luas lingkaran menggunakan rumus pi R kuadrat. Nah, maka luas permukaan tabung itu 2 luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Nah, maka diperoleh rumus ya, jadi dipermudah supaya kita tidak mencari satu-satu. 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT ya, artinya itu dikali ya, 2 kali pi kali R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R kali T.
Nah, itu luas permukaan tabung. Sedangkan untuk luas permukaan kerucut, itu bisa dilihat ya, dia memiliki dua bangun datar ya. Yang pertama itu alasnya berbentuk lingkaran ya, kemudian memiliki selimut ya, bentuknya seperti itu tuh selimut kerucut. Nah, luas permukaan bangun itu kan sama tadi ya, yaitu menghitung luas masing-masing bangun datar yang membentuknya menjadi bangun ruang. Maka luas permukaan kerucut bisa kita temukan dengan menjumlahkan luas selimut dengan luas alas kerucut, di mana luas selimut tabung itu diperoleh rumus Pi kali R kali S. S-nya itu sisi miringnya itu ya. Dilihat itu ada sisi miringnya. Kemudian luas alas kerucut itu lingkaran ya, berarti Pi kali R kuadrat ya. Oke. Lanjut kita ke volume bangun ruang. Sama kita akan membahas volume tabung dan juga kerucut. Oke, pembahasan kita yang pertama adalah volume tabung ya. Volume tadi merupakan isi, jadi kita akan mencari isi dari sebuah tabung, di mana tabung tersebut memiliki R yaitu jari-jari dan T itu tinggi tabung. Nah, untuk memperoleh volume tabung, kita bisa menggunakan rumus luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Berarti kita nanti menggunakan pi R kuadrat ya. Luas alasnya pi R kuadrat karena berbentuk lingkaran dikali tinggi tabung. Maka diperoleh rumus pi R kuadrat T. Pi-nya sama 22/7 atau 3,14. Tergantung jari-jari atau tinggi tabung itu kelipatan 7 atau bukan. Seperti itu. Volume yang kedua akan kita bahas adalah volume kerucut, di mana kerucut ini mempunyai R jari-jari, kemudian T tinggi kerucut, dan S itu sisi miring. Pi-nya sama 22/7 atau 3,14. Nah, volume kerucut itu diperoleh rumus 1/3 kali luas alas kali tinggi. Mengapa 1/3? Karena kerucut itu 1/3-nya dari limas. Oke, maka luas alasnya kan berbentuk lingkaran, maka luas lingkarannya pi R kuadrat. Sehingga diperoleh rumus 1/3 pi R kuadrat T, atau 1/3 kali pi kali R kuadrat dikali T. Agar lebih memahami, kita masuk ke contoh soal ya. Inilah contoh soal yang pertama. Oke, kita akan membahas untuk contoh soal yang pertama. Di situ soalnya, sebuah kaleng roti berbentuk tabung berdiameter 28 cm dan tingginya 10 cm. Volume dan luas permukaan kaleng roti tersebut adalah titik-titik. Nah, oke, berarti dari sini kita harus mencari tahu apa yang diketahui dari soal tersebut ya. Oke, nomor 1 ya, yang diketahui adalah kaleng roti berbentuk tabung. Berarti tabung memiliki diameter 28 cm. Kalau yang diketahui diameter, maka kita harus mencari jari-jarinya ya. Karena diketahui diameter, maka jari-jarinya sama dengan diameter dibagi 2. Berapa? 28 dibagi 2 hasilnya 14. Oke. Setelah itu yang diketahui lagi mempunyai tinggi 10 cm. Tingginya 10 cm. Oke, sampai sini paham ya.
Oke, kalau sudah kita tuliskan yang diketahui, kita lanjutkan yang ditanya. Yang ditanya itu ada volume dan luas permukaan. Oke, dalam hal ini volume dan luas permukaan tabung ya. Karena kalengnya pada gambar berbentuk tabung. Oke, kita akan bahas dari yang volume dulu ya. Kita akan mencari volume tabung. V tabung dari penjelasan tadi diperoleh rumus Pi kali R kuadrat kali T. Pi R kuadrat ini merupakan luas alas ya, karena luas alas tabung berbentuk lingkaran. Oke, tadi berbicara mengenai pi, tadi kan disampaikan ada dua jenis pi, yaitu 22/7 dan 3,14. Kita kan sudah ketemu ya tadi jari-jarinya 14, berarti kelipatan 7. Kalau kelipatan 7, maka pi-nya kita menggunakan yang 22/7 dikali R-nya berapa tadi? 14 kali 14. Ini baru luas alahnya kali tinggi tabung. Tinggi tabungnya berapa? 10 cm. Oke, dari sini yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Mana? Yaitu penyederhanaan 14 dibagi 7. 14 dibagi 7 mendapat 2. 7 dibagi 7 mendapat 1. Berarti habis ya. Berarti kita tinggal mengkalikan 22 dikali 2 dikali 14 dikali tinggi tabung 10. Kita hitung ya. 22 dikali 2 hasilnya 44. 44 kali 14 itu 616 ya. 616 dikali 10 tambah 01 berarti hasilnya 6160 cm kubik, karena volume. Inilah volumenya. Oke, yang kedua. Yang P ya, kita akan mencari luas permukaan tabung. Dalam penjelasan tadi, kita memperoleh rumus 2 kali luas alas ya. Luas alasnya apa? Lingkaran, berarti 2 kali Pi kali R kuadrat. Ini luas alasnya dikali luas selimutnya itu 2 kali Pi kali R kali T kali tinggi tabung. Oke, ini luas selimutnya. Oke, kalau sudah dari soal yang diketahui tadi kita masukkan ya. Berarti tadi kita turunkan ya, ini 2 kali pi-nya berapa? Kelipatan 7 ya. Berarti pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya tadi 14 dikali 14. Oke, ditambah 2 kali 22/7 dikali jari-jarinya 14 dikali tingginya 10 cm. Oke. Angka yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu ya. Yang bisa kita sederhanakan dulu. Yang mana ini ya, 14 dibagi 7 mendapat 2. Terus ini ya, 14 dibagi 7 mendapat 2. Kalau sudah tinggal kita menghitung. Berarti ini tinggal 2 dikali 22 dikali 2 dikali 14. Hasilnya 1232 ditambah 2 dikali 22 dikali 2 dikali 10. Hasilnya 880. Oke, kalau sudah tinggal kita jumlahkan, berarti luas permukaan tabung atau luas permukaan toples tersebut adalah
1232 ditambah 880 hasilnya 2112 cm persegi. Karena luas, ini jawabannya. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Silahkan diperhatikan soalnya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang kedua. Di situ ada soal volume dan luas permukaan bangun di bawah adalah, nah itu ada bangun kerucut ya. Oke, berarti kita akan mencari apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, soal tersebut pada gambar tersebut ada jari-jari ya, diketahui jari-jari alas ya. R itu jari-jari alas. Jari-jari alasnya itu 7 cm. Kemudian yang diketahui tinggi dari kerucut. Tinggi kerucut itu 24 cm. Dan untuk yang ditanyakan itu adalah luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Oke, kita akan membahasnya satu per satu ya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas volumenya dulu ya. Volume kerucut. Tadi pembahasan di atas dapat diketahui volume kerucut itu diperoleh rumus sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Oke, sepertiga kali luas alasnya bentuknya apa? Lingkaran. Berarti kita memasukkan atau menggunakan rumus luas lingkaran yaitu pi kali r kuadrat dikali tinggi kerucut ya. Oke, kita masukkan berarti 1/3 dikali 22/7. Kenapa 22/7? Karena jari-jari alasnya adalah 7 cm. Jelas itu kelipatan 7. Sehingga menggunakan pi 22/7. Dikali jari-jarinya 7 dikali 7. Dikali tinggi kerucutnya berapa? 24 cm. Oke, yang bisa kita kerjakan dulu. Penyederhanaan ya. 7 dibagi 7 mendapat 1. Berarti tinggal mana lagi yang bisa? Oh ini 24 dibagi 3 mendapat berapa? 24 dibagi 3 mendapat 8. 3 dibagi 3 1 ya. Oke, berarti kita tinggal mengkalikan 1 dikali 22 dikali 1 dikali 7 dikali 8. Oke, sampai sini ya. Kita cuma mengulangi yang di atas ini. Kalau sudah, tinggal kita hitung. 1 dikali 22 dikali 1 dikali 7 dikali 8 hasilnya berapa? 1232 cm per kubik ya, maaf, kubik karena volume. Ini hasilnya. Oke, yang kedua kita akan mencari luas permukaan kerucut ya. Tadi dalam penjelasan di atas kita akan memperoleh rumus untuk luas permukaan kerucut itu luas alas ya. Luas alasnya kan bentuk lingkaran, berarti kita menggunakan rumus pi kali r kuadrat ditambah untuk luas selimutnya ya, untuk luas selimut kerucut kita menggunakan rumus
Pi kali R kali S. S-nya itu sisi lengkungnya atau sisi miringnya. Nah, dari gambar tadi kan kita soal tadi ya, itu tidak ada sisi S-nya atau sisi miringnya. Maka kita harus mencari sisi miringnya terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Kita cari dulu ya. Rumusnya seperti ini. S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. R di sini merupakan jari-jari, ya, jari-jari. Kemudian T kuadrat ini T-nya merupakan tinggi kerucut. Oke, dari soal tadi kan tahu jari-jarinya itu 7 kuadrat ditambah tingginya 24 kuadrat. Oke, tinggal kita hitung 7 kuadrat 49 ditambah 24 kuadrat 576. Oke, kita jumlahkan 49 ditambah 576 hasilnya 625. Maka sisinya S-nya berapa? Akar pangkat 2 dari 625 karena di akar ya, berarti di akar pangkat 2 berapa? 25 cm. Oke, ini ketemu sisinya. Berarti kita lanjut ya. Berarti kita lanjut ke sini. Berarti Pi-nya berapa? 22 per 7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Dikali jari-jarinya berapa? 7 kali 7 ditambah 22 per 7 dikali jari-jarinya 7 dikali S-nya berapa? 25. Oke, yang dalam kurung kita kerjakan dulu ya, sederhanakan dulu, yaitu coret-coret ya, sederhanakan dapat 1, dapat 1. Coret-coret dapat 1, dapat 1. Dapat satunya dari mana? 7 dibagi 7, 1. 7 dibagi 7, 1. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal lanjutkan ya. Berapa? 22 dikali 1 dikali 7 ditambah 22 dikali 1 dikali 25. Oke, tinggal kita hitung berapa? 22 kali 1 kali 7 154 ditambah 22 kali 7 kali 25 hasilnya 550. Maka luas permukaan kerucut atau luas permukaan bangun tersebut ya, bangun pada gambar tersebut adalah 704 cm persegi. Ini hasilnya.